Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Word ya, shortcut yang ada di Microsoft Word. Nah, kita jalankan dulu Microsoft Word-nya. Ini banyak ya, berfungsi di Word 2007, 2010, 2013 ataupun 2016. Nah, contoh yang pertama kita mau buat tulisan sederhana seperti ini ya. Puisi cinta. Sama dengan run, buat kurung tutup kurung, enter. Di sini ada yang namanya simple text atau sample text, bebas kita mau bilangnya apa. Kita enter kayak gini. Yang pertama adalah Ctrl A. Ctrl A itu berfungsi sebagai notepad plus-nya belum ada. Ctrl A itu berfungsi untuk membuat file, mengontrol semuanya ya. Sambil kita nginstal Notepad++, di sini dia. Oke. Kita catat ya. Oke, ini dia Notepad++, dan di sini ada Microsoft Ctrl A. Yang pertama itu berfungsi untuk menyeleksi semuanya. Jadi di sini menyeleksi semua teks. Menyeleksi semua atau memblok. Yang kedua Ctrl B, pasti sudah tahu semua ya Ctrl B ya. Contohnya puisi cinta, saya Ctrl B. Nah Ctrl B itu untuk memperbesar ya. Untuk menebalkan Ctrl B. Jadi Ctrl B itu untuk membesar. Yang berikutnya ada Ctrl C, menebalkan atau bold. Yang ketiga ada Ctrl C. Ctrl C itu fungsinya ya nanti kalau kita blok seperti ini ya. Kita blok Ctrl C. Biasanya sandingannya dari Ctrl C ini adalah Ctrl V. Nah, Ctrl C itu copy ya. Copy. Kalau yang A ini all. Yang A ini all. Nah, berikutnya Ctrl D. Ctrl D itu untuk format font ya. Jadi untuk menjalankan format font itu Ctrl D. Font. Ctrl E itu center. Ctrl F itu find. Kita coba Ctrl E. Kita klik puisi cinta, Ctrl E, dia ke tengah, dan Ctrl F itu find. Itu menemukan ya. Misalkan kita ketikkan dokumen ada S-nya nggak di sini? Dokumen aja. Misalkan kita find, nggak ketemu. Dokumen. Find. Adakah yang salah? Cancel. Jangan diblok. Ctrl F. Dokumen. Enter. Nah, itu ketemu ya. Nah. Ini G. Berikutnya adalah go to. Kalau kita punya dua halaman misalkan, saya cancel dulu. Nah, misalkan saya punya dua halaman, Ctrl enter. Ini halaman 2, saya Ctrl enter. Ini halaman 3. Jadi ketika kita pengen pergi ke halaman pertama, Ctrl G, kita ketikkan angka 1, enter, dia akan aktif di halaman pertama, dan ketika kita escape, dia keluar. Jadi, G itu go to. H ini, bentar saya lupa, kalau nggak salah hanging apa ya? Ctrl H. H itu replace. Nah, misalkan mau kita ganti ya. Mau kita ganti dengan kata-kata dokumen itu berkas. Biar kelihatan dia berubah, kita more, kita pilih format font. Nah, misalkan kita rubah jadi bold, terus font colornya kita rubah jadi merah. Kita oke, dan kita replace all. Apakah yang terjadi? Nah, jadi semua kata dokumen akan berubah menjadi berkas. Itu yang dimaksud dengan Ctrl H. I italic, J justify. I italic. Contohnya italic tuh ya, misalkan saya mau memiringkan ini ya. Kalau tadi sudah tahu Ctrl B ya, terus saya Ctrl I. Nah, hasilnya itu ya ini, miring. Biasanya sambungannya dengan Ctrl U ya, atau underline. Yang berikutnya Ctrl J, itu justify. Biasanya sih
Kita buat seperti ini ya, kita kontrol key itu reset. Jadi yang sebelah kanan ini kan nggak rapi. Nah, yang rapi itu yang sebelah kiri atau rata kiri ya. Kalau kita kontrol J, dia justify, artinya seimbang, rata kiri dan rata kanan. Berikutnya ada K. K itu hyperlink. Kita loncati dulu ini. Karena agak lama. L itu left. L itu left. M itu lupa saya. Kita lagi ya. Left itu seperti ini ya. Kita pindah kontrol L. Nah, itu left, kontrol E itu center, kontrol R itu right. Nah, kita kembalikan ini L, ini E. Left. Sedangkan kontrol M itu right indent apa ya? Nah, iya betul. Kalau kita kontrol M, dia left indent, sorry. Dia indentasi left. Left indent. Left indent. Nah, sedangkan kontrol N itu dokumen baru ya. Dokumen baru. Nah, misalkan kita buka di sini terus kita kontrol N, dia akan membuka dokumen baru. Biasanya saya pasangannya adalah kontrol W atau close. Jadi kontrol N itu new dokumen, kontrol U itu open. Ini pasangannya biasanya dengan kontrol S. Saya kontrol S dulu ya. Saya kasih nama misalkan latihan shortcut. Nah, tadi ya kontrol S. Terus kontrol saya W dulu ya, kontrol W. Kontrol W itu close ya. Kalau saya kontrol O dia open. Nah, nanti tinggal kita klik 2 kali latihan shortcut ini. Nah, seperti itu. Berikutnya ada kontrol P itu print ya. Q itu reset paragraph. Misalkan saya rubah ya. Saya rubah seperti ini, ada yang saya rubah rata kanan, ada yang saya rubah center gitu ya. Jadi ketika saya kontrol A, terus saya kontrol key, dia akan mereset seperti awal gitu ya. Jadi dia akan kembali seperti awal. Kontrol J. Ini kontrol E tadi. Terus kontrol P ya, ketinggalan kontrol P. Kontrol P itu print ya. Kontrol P itu print. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini kita tidak punya printer, adanya fixed pada header. Nah, kalau kita mau ngeprint halaman yang aktif, kita pilih current page. Current page itu halaman yang aktif atau halaman yang dimana kursor berada. Kita cancel. Ini Ctrl P. Berikutnya ada Ctrl R. R itu kita cek Ctrl R. R itu right. Wah, lupa saya. S itu shift. T itu hanging. U itu underline. Ctrl T. T itu hanging. Shift hanging underline. U itu underline. V itu paste ya. V itu paste. Nah, contohnya kita blok. Kita blok seperti ini. Kita Ctrl X, kita cut. Terus kita taruh bawah. Nah, pasangannya biasanya di Ctrl V. Paste. Berikutnya ada Ctrl W, ini close. Tadi sudah kita praktekkan. Contohnya saya Ctrl S dulu, terus Ctrl W. Seperti ini ya. Dia close. Kalau Ctrl O itu open, kita klik 2 kali latihan shortcut. Berikutnya ada X, itu cut. Tadi sudah saya praktekkan. Y itu redo. Z itu undo. Nah, jadi kalau misalkan kita nggak sengaja Ctrl A terus kena delete, kita bisa kembalikan dengan Ctrl Z. Kalau Ctrl Y itu membatalkan perintah Ctrl Z. Oke guys, sementara itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa kunjungi blog saya di www.phc.web.id. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.